Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namo buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kesempatan ini untuk menyongsong era baru dalam kehidupan ini, yaitu suatu era supaya kita bisa berumur jadi lebih panjang-panjang. Kiranya saya akan berbagi pelajaran meditasi yang berguna untuk memulihkan tenaga supaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat, dan juga kalau tenaga kita pulihkan tentu ada kekuatan yang dipakai untuk melawan penyakit sehingga hidup kita bisa lebih sehat. Kalau sudah lebih sehat, memungkinkan kita bisa berumur jadi lebih panjang-panjang. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan kita dewasa ini kebanyakan kita berusia pendek-pendek, jarang mencapai usia 100 tahun. Kalaupun ada sebagian dari orang-orang yang berusia sampai 100 tahun di zaman sekarang, tetapi kondisi secara fisik dan mentalnya sudah sangat memprihatinkan sekali. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, salah satu penyebab dari usia manusia di zaman modern kebanyakan pendek-pendek adalah tenaga manusia itu cepat loyo-loyoan kalau sudah berusia di atas 50-an tahun ya. Nah, padahal kalau dari segi makanan di zaman modern kita tidak kekurangan, tetapi kalau sudah di atas 50-an tahun, tenaga yang kita konsumsi tersebut tidak cukup menghasilkan tenaga yang memungkinkan tenaga kita tetap loyo-loyoan walaupun kita sudah mengkonsumsi makanan. Nah, sehubungan dengan hal itu, kiranya stamina tubuh kita jadi lemah. Kalau tenaga kita sudah loyo-loyoan, kemudian kesehatan kita merosot. Kalau sudah kesehatan merosot, stamina tubuh melemah, maka berbagai jenis penyakit dengan leluasa menggerogoti fisik kita. Nah, kalau kita sudah digerogoti oleh berbagai penyakit, itu memungkinkan ajal cepat sekali menjemput kita sehingga kita cepat meninggal. Nah, sehubungan dengan hal itu, supaya kita bisa berumur lebih panjang-panjang, kiranya tenaga kita itu perlu dipulihkan dengan laku meditasi. Jadi selain kita mengkonsumsi makanan, kalau sudah usia di atas 50-an tahun, untuk memulihkan tenaga perlu kiranya disertai dengan meditasi. Nah, mengenai meditasi yang ingin saya sampaikan kiranya sesuai dengan pesan dari kita punya Empedu ya. Empedu itu memiliki pesan singkat dalam bentuk singkatan kata, di mana kata empedu itu saya panjangkan menjadi eling meditasi pelebur duka larna. Itu pesan dari empedu yang menempel pada organ hati kita. Jadi kita harus eling meditasi sebagai upaya untuk melebur duka lara, termasuk kalau kita sudah punya tenaga loyoan, itu pertanda kita sudah memasuki kita berada dalam kondisi duka lara. Hidup kita akan terasa pahit bagaikan rasa empedu kalau kita dalam kehidupan ini sudah merasakan duka lara. Nah, untuk melebur duka lara, kita harus eling meditasi, dan sekaligus meditasi yang kita praktekkan bisa dipakai untuk memulihkan tenaga berdasarkan pengalaman saya. Kemudian supaya arah meditasi kita tidak salah arah, salah tujuan, kiranya organ hati kita sebagai tempat empedu kita menempel juga memiliki pesan singkat. Nah, adapun pesan singkat dari organ hati kita itu sesuai dengan kepanjangan dari setiap huruf dari kata hati, yaitu hanya atma tujuan imana. Itu pesan dari organ hati kita ya. Jadi dalam hal ini kita mempraktekkan meditasi untuk memulihkan tenaga dan melebur penyakit atau duka lara dalam kehidupan kita. Dalam menjalannya kita harus punya keyakinan bahwa hanya atma sebagai tujuan kita bermeditasi ya. Jadi hanya atma yang ada di dalam hati kita, atma atau roh gitu ya. Nah, mengenai pesan spirit dari organ hati secara khusus nanti saya akan bahas dalam video tersendiri. Dalam kesempatan ini saya hanya membahas masalah meditasi yang kiranya berguna untuk memulihkan tenaga. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, untuk memulihkan tenaga
di dalam tubuh kita ya, dengan laku meditasi, sekiranya ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa atma atau roh atau disebut spirit dalam bahasa Inggrisnya itu sekiranya merupakan sumber energi abadi yang tidak habis-habis ya. Nah ini atma atau roh sebagai sumber energi yang ada dalam hati kita, itulah sekiranya perlu diserap dengan laku meditasi supaya tenaga kita bisa terpulihkan. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, untuk menyerap atau mengambil energi dari atma atau roh yang ada di dalam hati kita itu tentu dibutuhkan sarana ya. Sarananya ya tubuh kita ini, kita pakai bermeditasi dengan sikap duduk bersila ya, seperti sikap orang bermeditasi pada umumnya. Kemudian sarananya yang kita butuhkan juga lingkungan atau tempat meditasi, sebisanya ya tempatnya harus nyaman, tidak merasa terganggu oleh lingkungan, dan kita melakukan meditasi pun tidak membuat orang lain merasa terganggu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Kemudian kita gunakan alas duduk dalam meditasi. Kalau orang Islam mungkin bisa pakai sajadah gitu ya. Kalau orang Hindu, umat Hindu bisa pakai mungkin matras yang dipakai yoga, bisa juga pakai kasur. Pokoknya pakai apa aja lah supaya dikala kita duduk meditasi ada alasnya, di mana tubuh kita tidak langsung terhubung dengan lantai. Kemudian sarana yang terpenting dalam bermeditasi untuk menyerap energi yang bersumber dari atma atau dari roh yang ada dalam hati kita adalah pikiran kita. Jadi pikiran merupakan sarana. Nah supaya energi atma atau energi roh itu bisa diserap, pikiran kita harus menempel pada atma kita ya, harus menempel. Gambarannya seperti empedu menempel pada organ hati kita. Nah empedu yang menempel pada organ hati kita itu sudah memberikan petunjuk ya, bahwa kita dalam meditasi seharusnya pikiran kita menempel pada atma, dan atma sebagai tujuan dalam berkeimanan melalui praktek meditasi supaya tenaga kita bisa terpulihkan dan segala duka lara tentunya bisa terlebur ya. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, supaya pikiran kita bisa menempel pada roh atau bersandar pada atma yang ada di dalam hati kita, pikiran kita harus dalam kondisi diam, tidak bergerak. Nah untuk mendiamkan pikiran inilah dibutuhkan pelajaran meditasi. Jadi dalam hal ini berdasarkan pemahaman saya, meditasi itu adalah sebuah upaya untuk mendiamkan pikiran kita supaya pikiran kita berlabuh kepada atma atau menempel pada atma yang ada di dalam hati kita untuk menyerap energi supaya tenaga kita terpulihkan, dan demikian juga agar segala duka lara yang menimpa hidup kita itu bisa dilebur sehingga hidup kita menjadi lebih sehat dan kita akan merasakan sukacita. Nah itu para pemirsa tentang meditasi menurut pemahaman saya ya. Jadi sekali saya sampaikan, meditasi adalah sebuah upaya untuk mendiamkan pikiran supaya pikirannya nanti bisa bersandar pada atma untuk menyerap energi atma yang memungkinkan tenaga bisa terpulihkan. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, pekerjaan ya melakukan meditasi untuk mendiamkan pikiran itu ya lumayan agak susah, dikarenakan pikiran kita itu menurut kitab suci juga dikatakan bahwa pikiran itu susah sekali dikendalikan, untuk didiamkan susah. Pikiran kita cenderung bergerak. Pikiran kita kan diikat oleh ini, kita punya panca indera, mata, hidung, telinga, ya mulut. Nah pikiran yang diikat oleh panca indera cenderung tidak pernah tenang, pasti kesana kemari dia. Akan tetapi ya seliar-liarnya pikiran itu bagikan binatang liar, kuda liar ya, mungkin buaya yang buas atau harimau yang buas pun tentu akan bisa dijinakkan kalau seorang pawang yang mengendalikan. Tapi kalau bukan pawang,
Tentu tidak bisa. Sekiranya demikian pula, seliar-liarnya pikiran, sekocak-kocaknya pikiran akan bisa dijinakkan atau didiamkan lewat sebuah teknik atau cara. Jadi dengan cara-cara tertentu itu pikiran yang jinak, yang liar itu akan bisa dijinakkan gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya di dalam meditasi, untuk membuat pikiran supaya agak cepat diamnya itu ya, tatkala saya meditasi, saya memandang sebuah titik di dinding ya. Nah, tentu titik yang di dinding itu saya buat dulu ya. Kalau dindingnya sudah putih, tinggal kasih tanda titik ya. Nah, titik itu dibuat sekecil mungkin, tetapi masih bisa kita lihat. Kemudian titik itu tingginya setinggi mata kita tatkala kita duduk meditasi. Kemudian jarak titik tersebut yang ada di dinding dengan kita duduk meditasi kurang lebih 1 meter ya. Nah, titik itu dipandang sampai terasa agak perih, mata agak terasa perih ya. Kalau bisa jangan sampai berkedip sama sekali. Kalau sudah terasa agak perih, kita pejamkan mata ya. Nah, tatkala mata kita terpejam dengan sikap duduk bermeditasi, sekiranya peradannya diarahkan di sela alis ya, di sela alis peradannya gitu. Nah, ketika pikiran kesana kemari, arahkan lagi perhatian di sela alis. Tapi ini pikiran kita jangan dipaksa. Kalau masih mau pergi, dia biarkan sebentar. Itu ya, udah itu tarik lagi. Seperti kita mancing ya. Kebetulan pancing kita dengan umpannya itu dimakan oleh ikan gede. Kalau sekali langsung dicabut kan bisa putus, atau ditarik kan bisa putus tarinya. Nah, supaya tidak putus, ketika ikan itu kuat menarik, biarkan dia narik. Nanti kalau dia diam, kita tarik. Nah, sekira demikian pula kalau kita meditasi itu pikiran kita dibiarkan ya, sebentar pergi lagi tarik gitu. Nah, meditasi yang diawali dengan memandang sebuah titik, berdasarkan pengalaman saya ya, akan membuat pikiran itu dengan segera sesuai dengan kepanjangan kata titik, yaitu tidak berkutik atau diam gitu ya. Itu yang saya rasakan dalam praktek meditasi. Nah, meditasi yang saya sampaikan ini baiknya untuk orang-orang yang sibuk ya, pagi dan sore. Kalau di siang hari jangan, karena suhunya panas untuk orang-orang kita yang sibuk. Tapi kalau kita yang santai, tidak bekerja keras, ya boleh meditasi siang hari. Nah, kalau untuk orang-orang kita yang sibuk sekali dengan pekerjaan memakai PC ya, baiknya meditasi di pagi hari dan sore hari serta malam hari, bisa ditambah-tambah. Nah, para pemirsa sekalian, ketika kita bermeditasi ya, dengan mengarahkan perhatian kita di sela alis supaya pikiran bisa diam, tak berkutik, yang mungkin kan bisa terhubung dengan atma. Nah, di sini pikiran kita itu berperan ya, nantinya sebagai saluran energi dari atma lewat pikiran kita ke seluruh organ tubuh kita. Nah, pikiran sebagai saluran energi ini tentu itu bagikan saluran air diirigasi di dunia pertanian. Nah, seperti saluran air di dunia pertanian itu kan bisa aja tersumbat karena banyak sampah sehingga aliran air itu tidak lancar. Sekiranya demikian pula pikiran sebagai saluran energi atma atau energi roh, bisa aja banyak kotoran berupa memori atau kenangan dari segala aktivitas duniawi kita. Nah, memori atau kenangan tersebut bisa saja sebagai penghambat ya aliran energi kita, energi roh dari atma lewat pikiran kita. Nah, supaya pikiran kita bersih, sambil meditasi mengarahkan perhatian di sela alis, kita harus menyucikan kotoran yang ada dalam pikiran kita. Nah, untuk menyucikan kotoran yang ada dalam pikiran kita, itulah kiranya dibutuhkan sebuah mantra atau lafal suci atau nama suci Tuhan gitu ya. Nah, sebuah mantra, lafal atau nama Tuhan disebut suci menurut pemahaman saya, itu kiranya memiliki fungsi untuk menyucikan atau membersihkan pikiran kita
Nah, supaya pikiran kita bersih, mantra tersebut diulang-ulang. Nah, pengucapan mantra berulang-ulang atau mengingat mantra berulang-ulang untuk menyucikan pikiran itu tidak jauh beda. Fungsi mantra tersebut bagikan sikat gigi yang kita gunakan untuk menyikat gigi kita. Nah, sikat tersebut akan dapat membersihkan gigi kita jika digosokkan berulang-ulang. Sekiranya demikian pula, pikiran kita akan dapat disucikan oleh mantra atau dibersihkan memorinya atau kenangannya itu bila nama Tuhannya diingat atau diucapkan berulang-ulang. Jadi selama bermeditasi harus kita mengucapkan mantra berulang-ulang sambil membersihkan pikiran kita supaya pikiran kita bersih. Nah, kalau pikiran kita sudah bersih, nanti pikiran kita akan dialiri oleh energi Atma dengan lancar ke seluruh tubuh kita, sehingga nanti tubuhnya akan terasa hangat, bertenaga, dan ya pokoknya tenaganya terasa terpulihkan ya. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, meditasi yang saya sampaikan yang diawali dengan memandang sebuah titik sambil mengulang-ulang nama suci Tuhan, kiranya itu membantu membentuk pikiran lancip seperti kita membuat patok kayu ya. Mau yang ditancapkan ke tanah itu kan supaya bisa menancap, itu kan harus diruncingkan. Demikian juga kalau bikin kita alat pugal ya, untuk menanam jagung, kedelai itu kan harus diluncipkan baru bisa menembus tanah. Nah, ketika patok tanah itu ditancapkan, patok kayu ditancapkan di tanah, itu kan patoknya agak bagaimana lengket di tanah, susah dicabut. Ada bagikan paku yang lancip kita pukulkan di dinding itu kan menancap. Kalau sudah menancap itu kan tidak goyang-goyang. Begitu juga kalau kita meditasi, diawali memandang sebuah titik akan buat pikiran kita lancip yang memungkinkan tatkala kita pakai meditasi pikiran bisa menancap ya, tertancap pikiran kita ke dalam ya. Nah, karena tertancap pikiran kita, tentu pikiran kita tidak terlalu kemana-mana. Kemudian kalau meditasi diawali dengan memandang sebuah titik, itu juga membentuk pikiran kita lancip bagikan mulut nyamuk ya. Nah, mulut nyamuk itu kalau menempel pada kulit kita kan bukan sekedar menempel, dia langsung menancap masuk ke dalam untuk menyedot kita punya darah. Kiranya demikian pula kalau kita meditasi diawali dengan memandang sebuah titik, akan memungkinkan pikiran kita lancip dan langsung bisa menembus keberadaan roh yang ada dalam hati untuk menyerap darah super ya, yaitu darah super Atma, energi Atma yang diserap. Darah punya kepanjangan dapat rahmat, jadi kita dapat rahmat berupa energi Atma, energi roh yang memungkinkan tenaga kita bisa terpulihkan. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan kita di masyarakat ada istilah darah biru ya, turunan darah biru atau orang berdarah biru. Bisa jadi mereka itu yang dimaksud darah biru adalah energi yang bersumber dari Atma. Jadi orang-orang yang mampu menyerap energi dari Atmanya itu, yaitu mungkin disebut golongan darah biru ya. Nah, itu menurut pemahaman saya. Kemudian ada lagi satu gambaran, meditasi dengan memandang sebuah titik itu membuat pikiran kita fokus jadi satu, ibarat sapu lidia yang lidinya awalnya bercerai-berai itu diikat jadi satu kan, jadi kuat dia, nggak bisa dipatahkan. Beda halnya kalau sapu lidi itu bercerai-berai, kalau dipatahkan kan mudah. Nah, kira demikian pula kalau kita melakukan meditasi diawali dengan memandang sebuah titik akan menyatukan pikiran ya. Pikiran kita yang menyatu bagikan lidi dari sapu disatukan itu kan kuat. Begitu juga pikiran kita jadi kuat. Dari kondisi pikiran kita yang kuat akan mempengaruhi kondisi fisik kita ikutan jadi kuat. Nah, para pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita dewasa ini di zaman modern ya, mungkin banyak orang tidak terlalu mempraktekkan meditasi. Akibatnya pikiran kita kan dekat dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan telinga, dengan organ kulit kita lah sebagai indera peraba. Itu menunjukkan pikiran kita terbagi 5 ya.
dibagi oleh 5 indera, itu pikiran kita jadi bercabang-cabang, kemudian buyar. Nah, itu pikiran yang buyar seperti itu akibat dibagi oleh indera kita untuk memandangi atau mendengar atau mencicipi segala sesuatu yang sifatnya duniawi, membuat pikiran kita jadi lemah. Itu lemahnya pikiran inilah kalau kita tidak mempraktekkan meditasi akan mempengaruhi pikiran kita yang lemah, itu membuat tubuh kita cepat lemah. Karena itu penting sekali kita memfokuskan pikiran, ya, menyatukan pikiran lewat meditasi. Karena setiap hari kita itu punya pikiran dibagi 5, ya, dibagi 5 indera menjadi bercabang-cabang. Kita harus kembali secara sadar menyatukan kembali pikiran kita dengan lakukan meditasi supaya pikiran kita menjadi kuat, ya. Dari pikiran kita yang kuat akan memungkinkan stamina fisik kita menjadi kuat. Nah, itu gambaran dari meditasi, ya. Beberapa gambaran dari meditasi yang diawali dengan memandang sebuah titik yang dapat saya sampaikan kepada para pemirsa dimanapun saudara berada. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, mengenai meditasi, ya, itu merupakan sebuah keharusan bagi kita kalau sudah berusia di atas 50-an tahun, supaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat, tenaga kita bisa pulihkan. Kalau kita tidak mempraktekkan meditasi, ya itulah, nanti tenaga kita cepat loyo-loyoan, stamina jadi lemah, sehingga kalau stamina lemah, mudah sekali kita diserang oleh berbagai penyakit. Ajal pun cepat menjemput kalau sudah kita kesakitan. Nah, lewat praktek meditasi, tenaga bisa dipulihkan, tentu ada peluang lah hidup kita bisa berumur jadi lebih panjang. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, mungkin demikian dulu cerita saya tentang pelajaran meditasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu di akhir cerita ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.